warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal prioritas PPG dalam jabatan, terutama untuk guru kelas SD. Untuk kali ini soal-soal yang akan saya bahas adalah soal-soal yang berhubungan dengan kompetensi pedagogik. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk menyaksikan atau menonton video bermanfaat berikutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari disimak beberapa soal yang akan saya bahas dalam video kali ini. Nomor 1, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah titik-titik. Apakah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, atau D. Picture and picture? Jawabannya adalah yang C, problem solving. Di sini kata kuncinya adalah berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah. Masalah itu dalam bahasa Inggris itu problem ya, sehingga jawabannya adalah model pembelajaran problem solving. Kemudian untuk menambah pengetahuan, role playing sendiri merupakan model pembelajaran bermain peran, yaitu pembelajaran yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual atau kejadian-kejadian yang muncul pada masa mendatang. Itu role playing, bermain peran. Kemudian inquiry sendiri yaitu pembelajaran yang didasarkan pada pencapaian dan penemuan. Kata kuncinya adalah penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Sedangkan picture and picture yaitu model pembelajaran yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Kata kuncinya yaitu gambar. Ini menggunakan gambar. Picture artinya gambar. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran PTL adalah sebagai berikut, kecuali A. Sharing dengan teman, B. Guru kreatif, C. Pengalaman nyata, atau D. Menggunakan satu sumber. Jawabannya adalah menggunakan satu sumber, karena yang ditanyakan adalah kecuali. CTL sendiri singkatan dari Contextual Teaching and Learning. Ini merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Untuk bisa mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar, tentu saja ini harus ada sharing atau diskusi dengan teman. Kemudian karena bersifat konkret berarti ini membutuhkan pengalaman nyata. Nah, tentu saja pembelajaran ini dituntut guru harus lebih kreatif, sehingga yang bukan ciri dari pembelajaran CTL adalah yang D, menggunakan satu sumber. Karena sumbernya banyak, dari buku, dari guru, kemudian karena pengalaman nyata mungkin lingkungan sekitarnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. 3. Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru yang dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola titik-titik. Apakah kausal, spiral, kronologis, atau inquiry? Jawabannya adalah spiral.
Pola spiral yaitu pendekatan yang memberikan pemahaman bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, maka materi harus semakin dalam dan luas. Sedangkan pola kausal sendiri yaitu susunan materi yang mengandung hubungan sebab akibat. Kata kuncinya kalau kausal berarti hubungan sebab akibat. Kemudian kalau pola kronologis yaitu susunan materi pembelajaran yang mengandung urutan waktu. Kronologi berarti urutan. Sedangkan inquiry sendiri, nah ini kata kuncinya yaitu penemuan ya, yaitu susunan materi pembelajaran yang mengarah pada proses penemuan ataupun pemecahan masalah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 4. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam titik-titik. Ini kata kuncinya adalah kemampuan jangkauan. Apakah A, media yang memiliki daya liput yang luas, dan media yang memiliki daya liput terbatas? Apakah yang B, media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat? Atau C, media tradisional dan media berbasis TIK? Atau D, media 2 dimensi dan media 3 dimensi? Jawabannya adalah yang A. Nah, tentu saja ini jelas ya, karena kata kuncinya di situ adalah kemampuan jangkauan. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nomor 5. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah titik-titik. Apakah A, media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK, atau yang B, sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran, atau yang C, media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran, atau yang D, memilih media tidak perlu banyak mempertimbangkan agar tidak merepotkan. Jawabannya adalah yang C, media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Berikutnya, di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Media memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Maaf, saya ulangi, dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah titik-titik. Ini pilihan jawabannya: tujuan, sasaran pendidik, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, kemudian ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis, itu yang A. Yang B, sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, misi, visi sekolah, dan konteks penggunaan. Atau yang C, tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. Atau yang D, kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Jawabannya adalah yang A. Nah, di sini untuk jawaban yang B salah. Kenapa? Karena misi, visi sekolah, nah itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan media. Begitu juga dengan pilihan jawaban yang C dan D. Yang D, kultur sekolah, itu tidak perlu diperhatikan. Ya, nomor 7. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran.
Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut adalah titik-titik. Ini pilihan jawabannya. Kuncinya di situ adalah menjelaskan konsep atau objek yang luas dan besar. Tentu saja ini jawabannya yang A, menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar dan candi. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor titik-titik. Apakah A, kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru? Yang B, kemampuan guru, sarana prasarana dan inteks siswa. Yang C, kompleksitas indikator, daya dukung dan inteks siswa. Atau D, kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar dan inteks siswa. Ya, jawabannya adalah yang C, kompleksitas indikator, daya dukung dan inteks siswa. Ini inteks sendiri merupakan kemampuan rata-rata peserta didik ya. Kemudian tingkat kesulitan dalam pencapaian indikator itu kompleksitas. Kemampuan daya dukung ini berorientasi pada sumber belajar. Soal berikut menggambarkan sejauh mana seseorang atau seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan titik-titik. A, tujuan penilaian, B, prinsip penilaian, C, fungsi penilaian, atau D, hasil penilaian. Jawabannya adalah fungsi penilaian. Kalau tujuan penilaian ini untuk memberikan atau memberikan masukan informasi secara komprehensif tentang hasil belajar peserta didik. Kemudian untuk prinsip penilaian sendiri ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Jadi jelas ya, ini fungsi dari penilaian, yaitu untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik dapat menguasai suatu kompetensi. Kita lanjutkan. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individu peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang wajib diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu titik-titik. Fleksibilitas, interaktif, adaptif ya, atau kesinambungan. Jawabannya adaptif. Fleksibilitas sendiri, ini pembelajaran remedial perlu menggunakan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian interaktif berarti harus ada interaksi yang intensif ya antara pendidik dan sumber belajar. Berkesinambungan berarti ini harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Nah, itulah tadi beberapa soal kompetensi pedagogik untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.